ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian, Ustaz Samsudin sehat nggih? Kangen saya. Masya Allah. Bapak ibu-ibu yang saya hormati dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, baik yang melalui streaming Facebook dan IG kami, juga yang insya Allah di YouTube kami, juga insya Allah para hadirin kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini, subuh yang cerah ini, diberikan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah dan taat. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat, rizki kita diberikan rizki yang membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kepentingan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Dalam pertemuan yang lalu surah Al-A'raf ayat 201 202 membedakan, yang intinya adalah perbedaan antara orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir. Ketika orang bertakwa, manakala mereka terlanjur berbuat salah, misalnya tergelincir oleh godaan syaitan, tadzakkaru fa idza hum mubsirun, mereka segera ingat kesalahan-kesalahan itu, ya, lalu memperbaiki kesalahannya. Melihat kesalahan-kesalahannya, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan surah Al-Imran itu ya Pak ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, gitu kan. Jadi orang beriman bertakwa itu ciri khasnya adalah ketika merasa salah, ya, dzakarullah, jadi termasuk menzolimi dirinya sendiri. Misalnya waktunya ibadah tidak ibadah, waktunya sholat tidak sholat misalnya, ya, itu zalamu anfusahum, maka segera mereka dzakarullah, mengingat Allah, dan fastaghfaru lidzunubihim, segera beristighfar, bertaubat atas dosa-dosa mereka. Berbeda dengan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, itu ya. Berbeda dengan saudara-saudara mereka sesama manusia tapi kafir. Nah, mereka kafir ini yamuddunahum fil ghayyi, ya, teman-teman mereka adalah setan, ya, untuk saling membantu, untuk summala yuksirun fil ghayyi summala yuksirun, mereka saling membantu tidak henti-hentinya untuk menjerumuskan ke dalam kesesatan, ya. Itu orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Nah, di dalam ayat yang ke-203 ini, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz lam ta'tihim bi ayah wa idz lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idz lam ta'tihim, ka wa idz ya, wa idza ya Pak Nur ya,
Wa idza lam ta'tihim, maka suatu ketika tidak datang kepada mereka, ya, kaum kafir Quraisy, ya, atau penduduk Mekah, bi ayatin, ya, terhadap suatu ayat tertentu, qalu laula jtabaitaha, mereka laula jtabaitaha, daripada sampean ngenteni ayat teko, sampean gawe dhewe po gitu, ya. Mengapa kamu Muhammad tidak membuat sendiri ayat saja? Andaikan kamu membuat ayat, misalnya begitu, andaikan kamu membuat ayat, umatmu kan tidak tahu kamu bujui, ya, seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Allah itu yang diwahyukan kepada saya. Jadi Rasulullah itu sama sekali tidak mengotak-atik wahyu, ya. Bahkan apapun yang terlontar, yang tersabda dari beliau itu adalah in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Apapun yang diaturkan Rasulullah itu pasti sebuah wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kata-kata pribadi beliau. Innama attabi'u ma yuha ilayya, kepada saya. Jadi apapun yang diwahyukan kepada saya itulah yang saya ikuti. Dari mana? Mir Rabbi, dari Tuhan saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, harusnya juga demikian. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ukurannya adalah ada wahyunya apa tidak, nggih, pakai dasar apa enggak, kan begitu. Kalau tidak, rusak ini ya, rusak. Jadi sekarang ini karena banyak Pak statement-statement yang Masya Allah ya menggoda kita. Sekarang ini lagi ada boomingnya apa itu Pak? Klepon ya Pak. Melihat Pak Aunur, klepon. Ternyata klepon itu katanya makanan yang tidak islami Pak. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu salah ya. Kenapa? Karena klepon itu katanya jajannya PKI. Allah subhanahu, kasihan pedagang pelajaran yang ini. Apa itu klepon itu singkatannya? Klepek no pondok apa gimana gitu loh. Ya. Itu wallahu a'lam. Jadi jangan ya bingung juga ya. Gara-gara ada makanan islami dan tidak ini, yang ada kan halal haram Pak ya. Maka kemudian ada yang menyaingi. Coba carikan halal. Ya. Pak Ayah pernah lihat telur halal Pak? Telur itu hakikatnya haram loh Pak. Kenapa? Karena hasil pergaulan yang haram. Mana ada pitik babon karo jago rabi nikah. Ya, telurnya telur dari hubungan yang tidak halal, sampai disaingi seperti itu. Ngapunten, ini maksudnya adalah jangan sampai kula jenengan terburu untuk kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Ini yang dicontohkan Rasulullah, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Nah, segala sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadza basairu mir rabbikum. Ya. Ayat-ayat yang berdasarkan wahyu Allah itu adalah basairu. Basairu itu jamak dari basirah. Basirah itu makna letterleknya adalah sesuatu yang bisa dilihat gamblang, ya. Basirah adalah ayah, basair adalah ayatun mir rabbikum. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebenaran, bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Basairu ikum, bukti-bukti Tuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harusnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa yang diwahyukan Allah itu harus menjadi wahudan. Napa? Petunjuk. Nggih. Google Map donya akhirat kula jenengan. Itu harus begitu. Ya, hudan. Wa rahmatun, yang ketiga adalah menjadi sumber rahmat, kasih sayang. Nah, untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmah, ya, itu ketika kula jenengan liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Lek mboten iman nggih mboten krasa blas, Pak. Bahkan Al-Qur'an diwaca niku kadang-kadang niku malah sumpek. Ya, Pak ya, Masya Allah. Nah, makanya barangkali jenengan mengikuti live-nya pembukaan Jumat pertama kali di Masjid Hagia Sophia. Pernah ya, Pak ya? Nah, kemarin ya, Pak ya. Jenengan kalau ngikuti, subhanallah. Ya, itu. Makanya lihat Masjid Hagia Sophia itu kalau di Indonesia ada, Pak, mirip-mirip Masjid Hagia Sophia. Namanya Sophia Lajuba. Allah subhanallah ya. Kita saksikan sang Presiden Erdogan itu ya, ternyata tidak satu loh dengan imam-imam para ulama yang ada di atas panggung itu. Mereka kahfi, ya, surah Yasin dan seterusnya, surat-surat pilihan itu sampai segitu lamanya. Ya, takbir, sholawat dikumandangkan. Itu mulai sebelum Jumatan sampai Jumatan sampai setelah Jumatan. Ada berapa jam itu, subhanallah. Dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka orang beriman merasakan nikmatnya lantunan-lantunan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi terlepas dari pro kontra di kancah dunia ya, Pak ya. Karena kalau pihak PBB atau Amerika ya tentu tidak ini gitu kan. Tapi kalau lihat sejarahnya memang Hagia Sophia itu adalah sebuah masjid. Kalau kemudian difungsikan lagi sebagai masjid ya alhamdulillah, tapi tetap mudah-mudahan tetap menjaga rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Dan itu insya Allah beliau tahu itu tentang kebersamaan itu. Nah, dari ayat 203 inilah maka Allah menegaskan, ngeten Pak. Wa idza quri'al Qur'an. Nah ini. Jadi asal usulnya kalimat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini disampaikan MC ketika mau apa? Mau acara kedua pembacaan haji Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, harusnya diam ketika dibacakan Quran itu. Karena ada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada bukti-bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Quran fastami'ulah, maka dengarkan. Tidak cukup itu, wa ansitu, diem Pak. Kalau sudah ada yang baca Quran, dengarkan. Yang penting pokoknya aja bingung Pak, ketika ada khataman di speaker sana Pak ya gak sido buat gawe ngrungokno tok. Ya, Masya Allah. Jadi ketika sudah ada tanda kebesaran Allah, wahyu Allah seperti itu dibacakan di dalam Al-Quran khususnya, fastami'u lahu wa ansitu, dan diemlah. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ayat ini diturunkan? Karena pada saat itu di dalam surah Fussilat ayat 26 itu orang-orang kafir itu Pak, nek ana maca Quran garai. Nggih. Garai orang munafik, orang kafir itu la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi. Ojo gelem ngrungokno Al-Qur'an. Ngoten. Wis jangan mau dengerin Al-Quran, ayo bikin heboh aja. Akhirnya rame dong. Memang sengaja dibuat rame. Ini seperti itu.
Ini orang kafir, orang munafik. Nah, lalu di dalam perjalanan syariat ya, maka terkait dengan sholat, ayat itulah yang dijadikan dasar para ulama agar ketika kula jenengan sholat berjamaah, terutama sholatnya itu jahar, maghrib, isya, subuh, ketika imam sudah membaca Al-Quran keras, maka kula jenengan tidak perlu membaca, cukup diem mendengarkan, ngikuti di dalam hati. Oke. Maka kemudian dikuatkan dengan hadis ya, hadis sahih ini riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari ya Pak ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu didirikan sebagai pemimpin itu ya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Nah imam niku takbir ya melok takbir, rukuk melok rukuk, iktidal melok iktidal. Lah nek imame maca bacaane kula bisa mendengarkan, bacaannya bisa kita dengarkan, maka fa ansitu, diem saja, ojo nirokno. Ngoten Pak. Rasulullah dalam kesempatan itu pernah Pak, ketika sholat itu di belakang itu kelihatan klesik-klesik suaranya makmum, para sahabatnya ikut moco. Sapa mang sing melok moco aku mang, gitu kasarane. Terus ada sahabat yang ngaku, saya ya Rasul. Ya. Kamu jangan bersaing bacaan saya, gitu. Cara kasarane ngoten. Kono ojo nyaingi bacaanku, rungokno wae. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Subhanallah. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika kula jenengan sholat berjamaah, inilah hebatnya sholat berjamaah itu. Ya, jadi walaupun kita nggak baca, cukup mendengarkan. Disitulah maka seorang imam itu dicarikan bacaannya yang paling bagus, bacaannya yang paling enak suaranya gitu. Ya, monggo. Sekali-kali Ustaz Samsudin ngimami, Pak Onur juga saya belum pernah dengar suaranya. Nah, Pak Ayat sudah sesekali dengar. Ya Pak ya, suaranya yang enak-enak gitu. Gitu. Oke. Jadi di sini maka saat ada sebuah hadis begini Pak, hadisnya marfu ini ya. Mangkana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, mempunyai imam berarti kan sholat berjamaah Pak. Barang siapa yang sebagai seorang makmum, di situ ada imamnya, maka bacaan yang dilakukan imam faqira'atuhu lahu qira'ah, maka bacaan yang dibacakan oleh sang imam itu merupakan bacaannya pula. Nggih, imam maca Al-Fatihah, panjenengan diem, itu sudah sama dengan membaca Al-Fatihah. Imam membaca ayat-ayat pilihan, surah-surah pendek, kita mendengarkan, ya itu sudah sama pahalanya dengan imam yang membaca. Itu didukung oleh seluruh ulama termasuk Imam Syafi'i, terutama dalam qaul qadimnya. Qaul qadim itu riwayat dahulu pada waktu beliau masih berada di Kufah, di Basrah. Ya, itu. Beliau meriwayatkan bahwa makmum cukup mendengarkan imam yang bacaannya keras. Kalau makmum terpaksa harus baca, maka bacalah di sela-sela diemnya imam. Maka kalau ingin makmum itu diberi kesempatan membaca, imam setelah waladhdallin amin harus berhenti dulu. Kira-kira secukupnya makmum baca Al-Fatihah. Tapi kalau tidak, makmum tidak perlu soro-soro baca surah Al-Fatihah, sudah sama bacaannya dengan imam itu. Maka qaul jadidnya, qaul barunya Imam Syafi'i di Baghdad itu kemudian beliau menyampaikan bahwa boleh makmum membaca ketika berjamaah, tapi syaratnya harus di sela-sela diemnya imam. Ini seperti itu Pak. Jadi dari ayat inilah kemudian ketika kula jenengan berjamaah diberikan kelonggaran, kemudahan oleh Allah, ya tidak perlu soro-soro membaca. Apalagi Pak, ini ada satu hadis secara umum ini Pak, dari riwayat Imam Ahmad ini dari Abu Sa'id, ya,
Itu beliau mengatakan, riwayat dari Abu Hurairah, ya, manistama'a ila ayatin min kitabillah, itu baik di luar sholat apalagi di dalam sholat. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja dari kitabullah Al-Quran, ya, maka kutibalahu hasanatun mudha'afatun, dicatat untuknya satu kebaikan yang dilipat gandakan. Nah, kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf berapa? 10 kebaikan. Berarti dilipat gandakannya sama dengan itu ketika ada orang membaca, kalau jenengan mendengarkan. Ya, cukup dengan seperti hasanatun. Tapi wa man talaha, nah ini bagi yang membaca, barang siapa yang membaca ayat dari kitabullah itu, kanat lahu nuron yaumal qiyamah, maka baginya disediakan mendapatkan sinar cahaya nanti di hari kiamat. Nah, kalau suatu saat membaca, suatu saat mendengarkan, berarti kalau jenengan insya Allah disediakan lipat gandanya kebaikan dari Allah, sekaligus juga mendapat cahaya Allah dari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang ahli baca Quran, okay? Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita situasi seperti ini, panjenengan mungkin juga pernah mendengar yang terisolasi dengan bacaan Quran itu ya Pak ya, ternyata bisa sembuh. Ada 2 teman saya dari anggota itu sudah terindikasi ODP apa gitu ya, itu Masya Allah, dengan dikarantina sedemikian rupa, lantunan Al-Quran digencarkan. Dia baru muhasabah, mungkin selama ini sibuk dengan dakwahnya sehingga lupa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sembuh Pak. Ya, termasuk saya ini jarang Pak menghatamkan Quran waktu 1 bulan itu. Mudah-mudahan diampuni Allah, jangan terkena corona ya Pak ya. Dan kita semua keluarga, ya Allah, barokahnya Al-Quran, barokahnya sholat berjamaah, kita taqarrub ilallah, apalagi di bulan Dzulhijjah yang penuh barokah ini, ya, dengan barokahnya filosofi kurban, taqarruban ilallah, ya, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk memberikan kita kesehatan, kelancaran, keselamatan, dan juga ya Allah, barokahnya kurban ini Allah segera mengangkat, menghilangkan virus corona dari muka bumi ini ya Pak ya. Kira-kira itu, mudah-mudahan Allah menyertai kajian ini dengan hidayahnya, dengan ridhonya. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa lidzawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an atina bil Qur'an. Islam والظالمين والكافرين والمشركين والشيوعيين واليهوديين الملعونين برحمتك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن والطاعون وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayai kami dengan Al-Quran. Ya Allah, dengan mengkaji ayat-ayat-Mu ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, dan seluruh jamaah kami. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu, sehingga dengan rahmat-Mu ini ya Allah, Engkau berkenan menghilangkan penyakit-penyakit kami, menyelamatkan kami, sehat jiwa raga kami, sekeluarga kami. Ya Allah, Engkau angkat virus corona ini dari muka bumi, sehingga kami semuanya bisa beribadah ke hadirat-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah,
kami untuk menunaikan ibadah di bulan Dzulhijjah yang barakah ini, khususnya ibadah udhiyah. Ya Allah, ibadah kurban, dan suatu saat ya Allah Engkau berikan kelancaran kepada kami untuk menuju tanah suci, beribadah umrah dan haji. Ya Allah, barakah dunia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika